warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, anak soleh dan solehah dan saudara-saudara? Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa, bertatap muka meskipun di depan kamera, meskipun melihat dari YouTube atau video dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku semuanya, tema kali ini adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pembahasan kali ini yaitu Ustadz akan menjelaskan tentang apa itu berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pengertian dalam pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bertutur kata, berkata dan bersikap dengan santun dan lemah lembut, serta tidak menyakiti mereka, serta tidak menyakiti mereka, serta tidak mengejeki mereka. Di mana oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggalkan mereka. Janganlah sekalian sekali-sekali menyia-nyiakan mereka. Karena apa? Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, di mana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhar rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi, yang artinya lah keridhaan Allah terletak kepada keridhaan Bapa, dan kemurkaan Allah adalah terletak kepada kemurkaan Bapa. Artinya apa? Kita sebagai anak jangan sampai menyia-nyiakan orang tua kita selagi mereka ada di dunia ini. Dan apa yang perlu sifat kita yang berbakti, perilaku kita berbakti kepada orang tua, yang pertama adalah mencintai kedua orang tua kita, berbaik sangka kepada keduanya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada kedua orang tua, tetapi kita harus berbaik sangka kepada orang tua kita, karena mereka sudah meyakinkan bahwa cinta dan kasih sayang mereka hanya untuk kita semuanya, hanya untuk kita sebagai anaknya. Yang ketiga adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Bagaimanakah cara mendoanya? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami sejak kecil. Anak-anakku semuanya, selesai sholat kita berdoa kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun kepada orang tua, segala dosa-dosa kita, segala dosa-dosa kedua orang tua kita yang mendidik kita, mulai dari awal, mulai dari ibu mengandung umur 2 bulan
3 bulan sampai ke 9 bulan, ada yang ke 10 juga, lalu kita keluar dari perut sang ibu. Lalu sang ibu selalu mendidik kita, selalu memberikan yang terbaik. Tengah malam, capek-capeknya kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, sedang capek, sedang lelah, kalian menangis, mereka bangun. Kamu menangis, mereka bangun. Kamu pengen makan tengah malam, pengen nyusu, nah ibu pun bangun dan menyusui. Dan ayah pun juga ikut bangun untuk menemani sang anak. Anak-anakku semuanya, maka dari itu jangan sampai kalian itu menyanyiakan kedua orang tua kita, di mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh tauladan bagi kita semuanya, yaitu seorang tabi'in, seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni yaitu adalah seorang pemuda yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbakti kepada orang tuanya. Dia selalu taat kepada Allah, selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat 5 waktu, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan dirinya, kedua orang tuanya, dan juga mendoakan seumat muslim. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Uwais Al-Qarni sangat luar biasa, perlu kita contoh menjadi tauladan bagi kita. Yang pertama, Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan nabimu, rasulmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun, berpanjang-panjang, bertahun-tahun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, saking ingin ketemunya dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ibunda Uwais Al-Qarni sedang sakit di rumahnya, sehingga Uwais Al-Qarni sangat ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga meminta izin kepada orang tuanya, ke ibunda. Akhirnya oleh ibunda diizinkan untuk pergi menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah itu Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Abu Bakar. Apa yang disampaikan Abu Bakar? Mohon maaf Uwais Al-Qarni, bahwasanya Rasulullah SAW tidak ada di sini. Beliau masih ada kegiatan di jalan, di luar. Ya. Sehingga pada saat itu Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, karena Uwais Al-Qarni adalah mempunyai sang bunda tercinta yang lagi sakit, Uwais Al-Qarni tidak bisa lama-lama untuk di Madinah. Pada akhirnya Uwais Al-Qarni pulang, dan pada akhirnya tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sampailah pada di rumahnya, Uwais Al-Qarni selalu berdoa semoga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendoakan orang tuanya semoga cepat sembuh. Yang ketiga adalah mendoakan orang tua, membawa orang tua untuk umroh atau haji Makkah. Jadi Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya, katanya Uwais Al-Qarni, semoga saya ya Allah bisa membawa ibu saya dalam keadaan sehat walafiat ke Mekah Madinah, membawa umroh dan haji ibu saya ya Allah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni lalu berlatih. Menggendong domba atau kambing, ya, dari bawah ke atas bukit. Setiap hari dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Sampai berapa hari? Sampai 1 bulan, sampai gemuk, sampai lemu, ya, kambingnya atau dombanya yang dibuat latih untuk
Uwais Al-Qarni. Untuk apa? Untuk membawa sang ibu untuk haji ke Mekah Madinah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada waktu itu sampailah pada saatnya Ibunda Uwais Al-Qarni untuk melaksanakan haji. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Karena Uwais Al-Qarni sudah terlatih, akhirnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya yang sedang sakit, tidak bisa berjalan, akhirnya digendong sampai haji awal, sampai jumroh, dilakukan semuanya digendong oleh Uwais Al-Qarni. Baiklah anak-anakku semuanya, kita dapat memetik dari cerita atau teladan yang kehidupan Uwais Al-Qarni, bagaimana beliau sangat berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rasulullah SAW pun menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya, berjamaah bersama keluarga, kalau ada keluarganya, berdekat masjid ya di masjid, dimanapun berada berusaha untuk sholat tepat waktu. Terus beliau kembali bertanya, Abdullah bin Abbas kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, berbakti kepada orang tuanya. Anak-anakku semuanya, maka dari itu jangan sampai kita melalaikan atau mengabaikan mereka. Jangan sekali-sekali kita memarahi mereka. Jangan sekali-sekali kita melangkahi mereka. Jangan sekali-sekali kita menyakiti hati mereka. Karena apa? Karena surganya Allah, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah SWT, bisa kita petik dari cerita ini, kita bisa petik dari tema ini bahwasanya keutamaan berbakti kepada orang tua yang pertama adalah mencintai kedua orang tuanya, melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, dan juga tidak boleh menyakiti mereka karena ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua kita. Kunci kesuksesan dunia dan akhirat adalah mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita, karena ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua kita. Mungkin itu saja dari Ustadz. Semoga pertemuan kali ini, apa yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.